Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 perampok menyatroni warung makan di Kota Makassar. Uang ratusan ribu rupiah dalam laci raib. Viral di media sosial, anggota Polres Pinrang berpangkat Aibda menganiaya seorang ibu di kampung White Woy. 82% warga di Makassar siap beralih dari siaran televisi analog ke digital melalui program analog switch off yang dicanangkan pemerintah. Parkiran motor murid di SMA Negeri 7 Pinrang diatur sesuai warna, merek, serta jenis kendaraan. Selain aman dari pencurian, penataan parkir ini untuk menanamkan karakter hidup teratur. Beginilah kondisi parkir motor murid di SMA Negeri 7 Pinrang. Parkiran diatur sesuai warna, merek, serta jenis kendaraan. Ide ini muncul sejak pengurus sekolah kewalahan menyiapkan lahan parkiran murid karena halaman sekolah sempit sehingga banyak kendaraan murid diparkir di luar halaman sekolah. Selain aman dari pencurian, penataan parkir sesuai warna dan tipe ini untuk menanamkan karakter hidup teratur. Parkiran yang sempit, baru anak-anak membludak motornya, ya diperkirakan itu satu anak-anak, satu motor. Terus kepala sekolah memberikan ide bagaimana kalau diterapkan 2-in-1, satu motor, 2 orang. Ya mulai didata per kelas, siapa yang tidak ada boncengannya harus mengambil temannya. Jadi sejak saat itu mulai berkurang motor. Diminta ini yang guru-guru muda untuk membantu satpam yang merapikan motor. Jadi secara tidak sengaja dia mulai merapikan sesuai dengan warna dan mereknya. Ya, jadi 1-2 hari kayaknya anak-anak yang mengatur ini masih kewalahan. Setelah hari ketiga, ya anak-anak sudah tahu, tinggal ditunjukkan, diarahkan, di situ motormu. Ya selanjutnya sampai sekarang ya sudah tertata dengan bagus. Guna mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan murid, pengurus sekolah menerapkan 2-in-1, artinya setiap kendaraan digunakan 2 murid, jadi murid harus berboncengan ke sekolah. Sistem parkiran saat ini membantu guru memantau keberadaan murid. Jika tidak ada kendaraan murid di parkiran, maka murid tersebut berpotensi bolos sekolah. Berapa lama Pak bisa ini kita terapkan siswa sadar sendiri untuk ini? Kalau kami sudah berlangsung selama 5 bulan dan kalau lamanya ini baru-baru kita melaksanakan supaya teratur dengan baik. Jadi beda antara parkiran laki-laki, parkiran perempuan dan parkiran motor besar. Nah sekarang manfaat yang kita rasakan sebagai tenaga pendidik di sini Pak? Iya, jadi manfaat yang kami rasakan selain karena kerapiannya, anak-anak juga mudah keluar pada saat pulang sekolah dan rapi sekali lihat parkirannya seperti itu. Setiap murid mengaku hafal tempat parkir yang ditetapkan guru sehingga mudah memarkir kendaraan saat tiba di sekolah. Nah ini kan ada parkirannya khusus ini diatur kayak begini, enggak susah sananya? Enggak susah, Pak. Enggak ya? Iya. Kita sudah hafal tempatnya di mana begitu? Sudah. Ya? Sudah biasa ya? Iya. Metode parkiran ini dapat menjadi contoh untuk sekolah lain yang memiliki halaman sempit dengan banyak murid. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, berbagai persiapan migrasi siaran televisi analog ke digital di Kota Makassar terus dikebut. 82% warga di Makassar siap beralih dari siaran televisi analog ke digital melalui program analog switch off yang dicanangkan pemerintah. Panitia Kerja Komisi 1 DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo memeriksa persiapan siaran migrasi televisi analog ke digital di Kota Makassar. Mereka juga mengadakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah lembaga penyiaran. Puncak pengalihan siaran analog ke digital melalui program analog switch off di seluruh wilayah yang dicanangkan pemerintah selambatnya pada tanggal 2 November 2022. Selain kota besar di Sulawesi maupun Indonesia Timur, Makassar menjadi salah satu kota rating atau memiliki pemirsa televisi terbanyak dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Kota Makassar yang didukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan siap melaksanakan program analog switch off. Infrastruktur multiplexing sampai dengan saat ini telah siap 80,36%, yaitu dari 112 wilayah layanan terdampak ASU, 90 wilayah layanan telah siap. Kita baru saja mengadakan rapat, kami Panja analog switch off
ingin melihat dari jarak dekat bagaimana persiapan ASO di Sulawesi Selatan. Dan tadi sudah dijelaskan dari sisi infrastruktur untuk switch off, untuk multiplexing sudah siap. Yang mesti harus dipersiapkan lagi adalah daerah-daerah yang memang belum belum masuk kanal-kanal yang mereka belum dapat kanal. Terus kemudian juga masalah set-top box, kesiapan set-top box yang saya kira masih harus ada upaya lebih keras lagi dari berbagai stakeholders untuk mempersiapkan 2 November 2022. Berdasarkan data Kemenkominfo, 82% warga di Makassar siap beralih dari siaran televisi analog ke digital. 18% sisanya perlu membeli peralatan set-top box guna mendukung program analog switch off. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Berkunjung di sentra peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidrap, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menyebutkan produksi telur nasional mengalami surplus 36.000 ton per September 2022. Di sela kunjungannya di sentra peternakan ayam petelur Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Jumat lalu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nasrullah, menyebutkan produksi telur nasional mengalami surplus hingga 36.000 ton pada September 2022. Bahkan kelebihan produksi telur tersebut mencapai 95.000 ton hingga akhir tahun 2022. Nasrullah juga menjelaskan kenaikan harga telur beberapa bulan terakhir karena terjadi panik market. Namun sejak September ini harga telur di beberapa provinsi seperti di Pulau Jawa sudah berada di harga normal. Dan insya Allah produksi nasional kita itu cukup untuk 1 tahun ini. Ya, kalau di September sendiri ini kita neraca produksi kita itu ada tersedia kurang lebih 36.000 ton surplus sampai untuk bulan September ini, dan nanti pada akhir tahun itu ada surplus kurang lebih 95.000 ton. Jadi insya Allah produksi telur kita secara nasional aman, dan khusus untuk wilayah timur Indonesia juga insya Allah aman, karena salah satu sentra di sini kita bisa lihat sama-sama untuk wilayah timur Indonesia tercukupi. Produksi telur ayam buras di Kabupaten Sidrap diklaim mampu menutupi 40% dari produksi telur nasional serta mampu memenuhi kebutuhan telur di Indonesia Timur. Dengan populasi ayam 1 juta ekor yang berada di Sidrap, mampu memproduksi sekitar 60 ton per hari. Alhamdulillah kalau produksi di sini cukup melimpah, bahkan di sekitar Sulawesi Selatan ini kita masih bisa memenuhi, bahkan untuk memenuhi kelebihan produksi kita itu kita bisa mengcover untuk Indonesia Timur, bisa ke Kalimantan, ke Papua, bahkan ke Maluku. Harga telur di tingkat kandang saat ini mencapai Rp41.000 hingga Rp42.000 per rak. Namun dengan harga tersebut peternak masih rugi karena harga operasional kini naik 25% menyusul kenaikan harga BBM. Idealnya harga normal telur di tingkat peternak Rp47 hingga Rp48.000 per rak atau Rp24.000 per kilogram. Sebenarnya di Sulawesi Selatan, khusus di Kabupaten Sidrap ini masih serapan konsumsi masyarakat masih cukup untuk harga itu. Cuma kita pantauan harga pasar acuan dari Pulau Jawa yang mengikuti. Jadi sekarang 42. Sekarang 47. 47 per rak itu. Per ekstranya. Dengan kondisi itu bagaimana? Ini sebenarnya kondisi peternak dengan harga BBM seharusnya ya itu harga sesuai yang dipatok oleh Menteri Perdagangan, mungkin sesuai dengan per kilonya itu kena 24 per kilo, ya itu setara dengan 47-48 per hektar kalau di Sulawesi Selatan. Data Dijen PK menyebutkan populasi ayam petelur di Kabupaten Sidrap mencapai 5.227.123 ekor dengan produksi telur 75.793 ton per hari.
Sementara permintaan pasar berkisar 70.472 ton per hari, sehingga mengalami surplus sebanyak 5.321 ton per hari. Suardi Katang melaporkan dari Sidrap. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.